Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana ini posisi? Saya masih di Kendari ini dan sekitarnya. Oh, alhamdulillah. Ya. Setengah Lagi di kos ini, di kos. 18.30 insya Allah kita mulailah. 18.30. 3 menit lagi. Oh, 18.30. Ada apa lagi? Mau ambil apa? Ya. Posisi di mana ini, Kos? Di rumah aja, di rumah. Di Anggoya sana. Ya. Anggoya. Jadi lagi di kali dulu ya. Ya. Saya izin dulu, nanti sebentar lagi saya masuk. Saya mau keluar dulu sebentar. Siap. Oke, sip ya. Assalamualaikum. Warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala nabina wa habibina wa qudwatina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnati ila yaumil qiyamah. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para peserta Salam dasar adalah studi Islam intensif dasar yang insya Allah Ta'ala ke depan kita akan memprogram setiap malam Jumat maghrib sampai Isya insya Allah untuk sedikit mempelajari dari dasar-dasar keislaman. Sebenarnya kalau banyak waktu di pertemuan ke depan insya Allah kita akan memulai setelah kita buka majelis, kita akan mulai dengan program tahsinul qiraah, memperbaiki bacaan Al-Quran. Dan kita akan mulai dari surah Al-Fatihah dan Juz Ammah. Karena Al-Fatihah dan Juz Ammah atau surah-surah pendek adalah ayat yang paling sering kita baca ketika kita sholat. Dan kita mau bacaan-bacaan yang kita gunakan, yang kita lantunkan pada saat sholat-sholat kita, itu setidaknya
memiliki atau mendekati dari ilmu tajwid. Yang kedua, programnya adalah insya Allah setelah tahsinul qiraah kita sedikit memberikan materi-materi dasar yang menjadi pokok-pokok dalam kajian Islam, seperti merujuk pertanyaan malaikat mungkar ketika kita ditanya di alam kubur, siapa Tuhanmu, lalu kemudian siapa nabimu, dan apa agamamu. Jadi 3 pertanyaan ini yang ditulis oleh para ulama dengan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, kitab 3 landasan utama. Dan ini menjadi bahan pokok yang mesti dipahami oleh seorang muslim dan muslimah. Tidak ada urusan dengan jurusan perkuliahan kita saat ini. Apakah kita dari perikanan, dari kelautan, dari fakultas hukum, atau dari fakultas teknik. Apapun fakultas kita, apapun background keilmuan kita, dan apapun profesi kita, maka sebagai seorang mukmin wajib untuk memahami dasar-dasar keislaman. Karena dikhawatirkan jika kita tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasulullah SAW, dan tidak mengenal agama Islam dengan baik, beserta dengan dalil-dalilnya, maka dikhawatirkan kita akan terjatuh kepada sebuah pelanggaran-pelanggaran syariat karena ketidaktahuan kita. Makanya ikhwas sekalian, para pendengar dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salam dasar ini dipersembahkan oleh Kedaif Indonesia sebagai wujud tadabbur kita terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kepada teman-teman divers yang Allah berikan satu skill. Allah berikan satu skill bisa melihat salah satu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang tidak semua orang bisa memilikinya. Oleh karenanya dalam wujud rasa syukur tersebut itulah kita berusaha untuk semakin kita menyelam lebih dalam, semakin kita mengenal ciptaan Allah yang berada di bawah air, maka semakin besar kecintaan kita dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah hakikat dari sebuah ilmu, bahwa ilmu yang benar, ilmu yang baik adalah ilmu yang bisa mengantarkan tuannya untuk lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pertama yang ingin kami sampaikan para pemirsa yang berbahagia adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Demi masa bahwa sesungguhnya yang namanya manusia berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya yang namanya manusia itu akan berada di dalam kerugian di akhirat kelak. Semua akan merugi kecuali illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepadanya. Wa amilus sholihat, dan orang yang senantiasa beramal soleh. Di antara konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawasaw bil haq, saling nasihat menasehati antar satu dengan yang lainnya. Sebagai wujud keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi.
Tidak sempurna keimanan seseorang sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai untuk dirinya sendiri. Kalau kita cinta kepada diri kita, kita betah, kita senang, kita khusyuk, kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita semakin dekat dengan Allah, semakin kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita merasa tenang. Maka kalau kondisi seperti itu membuat kita nyaman, la yu'minu ahadukum yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Maka salah satu bentuk keinginan kita, persaudaraan kita kepada saudara kita adalah kita mau mentransfer apa yang menjadi kebahagiaan kita yang Allah telah berikan, as-sakinah yang Allah berikan kepada kita. Maka itu kita mau saudara-saudara kita juga kita transfer kepadanya. Kita ingin tularkan kebaikan-kebaikan ini. Sebab seorang muslim bukanlah sosok yang menjadi individualis, bukanlah sosok yang ingin masuk surga sendiri. Tetapi seorang muslim adalah watawasau bil haq, adalah senantiasa merangkul saudaranya untuk saling mengajak dalam kebaikan. Sebab itulah yang mungkin akan menjadi dasar Allah Subhanahu wa taala bisa memasukkan kita ke dalam surganya kelak. Kemudian watawasau bis sabar adalah saling nasihat menasihati untuk saling menetapi kesabaran. Baik itu kata para ulama, bersabar dalam menuntut ilmu, bersabar dalam mengamalkan ilmu, dan ataukah bersabar dalam mendakwakan ilmu. Ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu. Orang-orang yang tidak akan merugi di akhirat kelak adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang manakah yang tidak akan mendapatkan kecelakaan di akhirat kelak? Yakni iman yang tumbuh, yang lahir karena pengenalan kita, karena pengetahuan kita, karena ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, tidak ada jalan yang lain untuk bisa menumbuhkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dirinya, menjelaskan dirinya berdasarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan ada dan tidak akan pernah kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan pernah kita berhasil mengenal dengan baik Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali kita mengeksplor, kita menyelami nilai-nilai Quran, nilai-nilai hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi bercerita dengan Allah, bagaimana Nabi menceritakan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana Allah menceritakan dirinya sendiri di dalam Al-Quran. Maka jalannya adalah menuntut ilmu. Itulah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, talabul ilm faridatun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dan kewajiban ilmu tersebut kepada seorang mukmin ini bertingkat-tingkat. Ada ilmu yang dalam semua kondisi seluruh kaum muslimin dan muslimah wajib untuk mempelajarinya. Itulah yang kita sebut sebagai ilmu usuluddin, ilmu dasar-dasar agama, seperti ilmu iman kepada Allah, atau rukun iman, atau rukun Islam. Itu semua wajib kita memahami, semua wajib mengetahui dengan baik, karena kita akan beramal
kita akan mempraktekkan rukun iman, kita akan mempraktekkan rukun Islam, kapan dan dimanapun kita berada. Apapun profesi kita. Sebab iman dan keislaman kita harus ada di dalam diri kita kapan dan dimanapun kita berada. Oleh karenanya jamaah sekalian dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jalan yang paling pertama yang mesti kita lakukan dan tidak boleh ada rasa bosan di dalam diri kita adalah dengan terus mengupgrade keilmuan keislaman kita. Karena hanya dengan itulah kita bisa lebih termotivasi untuk beramal. Semakin kita mengenal Islam, semakin kita memahami Quran, semakin kita dengar, semakin kita mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tumbuh rasa cinta di dalam diri kita untuk semakin beramal, semangat untuk beramal sebagai wujud kecintaan dan wujud atas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan orang yang menuntut ilmu ini, jamaah sekalian, adalah di dalam surah Al-Mujadilah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat di antara kalian. Orang yang beriman kepada orang yang tidak beriman, maka derajat orang yang beriman lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan orang yang tidak beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah dengan orang yang beriman kepada Allah. Tetapi orang yang beriman yang satu ini adalah orang yang beriman dan memiliki ilmu syar'i, memiliki ilmu agama, memiliki pemahaman agama yang benar. Maka dia mendapatkan beberapa derajat kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan orang-orang yang beriman saja. Makanya dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika permisalan bagaimana perbandingan antara ahli ibadah dengan ahli ilmu, antara orang yang doyan beribadah, kuat beribadah saja tanpa ditopang dengan ilmu yang maksimal, dengan orang yang berilmu dan sudah pasti ketika dia berilmu, dia beramal, dia juga ahli ibadah. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu seperti perbandingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang yang lain, atau seperti matahari dengan bintang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang memiliki ilmu itu akan lebih terang di kalangan kaum muslimin karena dia memiliki ilmu dan memiliki semangat untuk menyebarkan ilmu. Dia akan memberikan pengaruh kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Adapun ahli ibadah, dia seperti bintang, dia memiliki cahaya yang kecil yang hanya bisa menyinari untuk dirinya sendiri. Dia tidak mampu menyinari orang yang ada di sekitarnya karena ilmunya sangat sedikit, hanya mampu untuk menghidupi dirinya sendiri. Maka inilah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita memiliki pemahaman agama yang benar, selain untuk mengangkat ketidaktahuan kita, kebodohan kita terhadap agama ini, juga sekaligus membantu saudara kita untuk diangkat kebodohannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab jika kita tidak memahami Islam dengan baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita sangat sulit membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh kita lakukan di dalam agama ini dan mana yang tidak boleh kita lakukan di dalam agama ini.
Kemudian yang terakhir yang kami ingin sampaikan sebelum masuk sholat isya jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kondisi kita kaum muslimin saat ini sangat jauh dari apa yang diharapkan oleh agama kita. Itulah yang selalu dibahas oleh para ulama kita dan para aktivis Islam, apa yang disebut sebagai problematika umat, bahwa umat saat ini sangat jauh ya dari semangat untuk mengimplementasi nilai-nilai Quran. Makanya banyak kasus dan banyak fenomena yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, bahwa Islam dikenal dan diyakini sebagai agama yang rahmatan lil alamin, sebagai agama yang mampu memberikan solusi bagi seluruh persoalan kita. Islam dapat menjadi soko guru bagi dunia ini. Tetapi aplikasi Islam di tengah kaum muslimin itu tidak selamanya sesuai dengan apa yang menjadi konsep idealisme yang ada di dalam Islam. Makanya di dalam sebuah perkataan disebutkan bahwa Islam itu sempurna dan kaum muslimin itu tidak sempurna. Dan kaum muslimin tidak bisa menjadi representasi dari Islam itu sendiri sampai kaum musliminnya itu berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, dan ia menerapkan, mengimplementasikan nilai-nilai Quran dan nilai-nilai Sunnah. Seperti itulah juga ketika istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para sahabat, bagaimana akhlak Nabi? Maka beliau radhiyallahu taala anha menyampaikan bahwa akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Al-Quran tidak akan dapat memberikan pengaruh apa-apa dalam kehidupan kita jika Al-Quran sebatas yang kita baca. Kita tidak pernah tingkatkan untuk kita tadabburi, renungi, dan kita tidak amalkan. Quran akan memberikan pengaruh yang sangat besar pada kehidupan sosial, kehidupan keberagamaan, kehidupan masyarakat kita. Kalau dia diamalkan, kalau dia diewajantahkan, kalau dia diwujudkan dalam nilai-nilai perilaku dan aktivitas di tengah-tengah kita. Dia tidak akan bisa memberikan pengaruh apa-apa sampai ia diterapkan dan diamalkan oleh kaum muslimin dalam semua aspek kehidupan. Karena Islam mengatur segala aspek kehidupan kita. Oleh karenanya jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan lan yansuluha akhiru hadhihi ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan pernah baik umat ini dalam segala problematikanya. Tidak akan pernah kembali umat ini, tidak akan pernah baik umat ini sampai umat akhir zaman ini menempuh jalan yang ditempuh oleh umat-umat dahulu, yakni para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ia dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala melalui tangan lembut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka dikader, mereka dikemas, mereka dibimbing oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dari tadinya menjadi seorang yang sangat nyata kebatilan dan permusuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui atas izin Allah Subhanahu wa taala melalui sistem pengkaderan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pembinaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalam surah Al-Jum'ah Allah Subhanahu wa taala sampaikan apa yang menjadi strategi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala saat itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitab Allah, yatlu alaihim ayat wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmah. Yang pertama adalah dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Diakrabkan para sahabat bacaan Quran. Dibacakan Quran kepada mereka.
Setelah itu yuzakkihim, Allah bersihkan hati. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan materi dan penguatan untuk bisa membersihkan ya noda-noda hitam di hati-hati para sahabat dari penyakit-penyakit hati, penyakit kesyirikan, penyakit khurafat, akhlak yang buruk dan lain-lain sebagainya. Inilah yang dikenal oleh kalangan para ulama sebagai tazkiyatun nafs, konsep pemurnian jiwa, pembersihan jiwa. Maka setiap di antara kita mesti memberikan usaha, konsentrasi untuk terus-menerus bisa membersihkan jiwa-jiwa kita. Sebab hati yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim adalah hati yang selamat, hati yang bersih dan bukan hati yang sakit. Oleh karenanya, ketika hati kita sakit karena dosa kita, maka innal hasanat yudhibunus sayyi'at, maka ikuti dengan perkara-perkara kebaikan, karena dengan perkara kebaikan itu akan menghapuskan perkara-perkara keburukan kita. Dan yang paling terakhir jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam membersihkan hati para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Setelah hatinya bersih, setelah gelas itu kosong di dalam hati para sahabat, maka barulah diisi nilai-nilai Quran, nilai-nilai hadis, nilai-nilai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedikit demi sedikit kepada hati para sahabat. Bahkan diriwayatkan dari salah seorang sahabat muda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidaklah kami berpindah dari 10 ayat sampai dengan ke 10 ayat berikutnya di dalam Quran, sampai 10 ayat itu kami fahami, kami hafal, dan kami amalkan. Seperti itulah sistem pendidikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, halan fahalan, sedikit demi sedikit, sedikit yang kita berikan, sedikit yang diberikan, latihan untuk memahami, latihan untuk mengamalkan, lalu kemudian berpindah kepada surah-surah yang lain. Seperti itulah yang akan kita lakukan insyaallah ta'ala. Belajar sedikit demi sedikit. Yang penting sedikit ilmu yang kita dapatkan itu bisa kita renungi, menambah ketajaman insting dan perenungan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merespon hati kita untuk dapat terus-menerus belajar untuk bertafakkur, merenung atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, semoga dengan ilmu tersebut kita termotivasi untuk beramal sedikit demi sedikit sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita masuk ke dalam surganya. Inilah pengantar dalam pertemuan perdana dalam kelas Selam Dasar ini. Semoga kita dapat istiqomah, kami dan kita semua mengikuti kegiatan ini, dan sekiranya kita sudah bisa offline di Januari insyaallah ta'ala, maka kita akan membuka kelas offline, bertemu di tempat-tempat terbuka atau di salah satu masjid-masjid kita yang ada. Semakin baik kalau di tempat terbuka agar lebih enak untuk kita mentadaburi alam, mentadaburi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada yang bisa kita petik, dan insyaallah taala menunggu waktu Isya 5 menit lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Siapa yang hadir ini? Izin Ustadz bertanya. Ya, Fadol. Izin Ustadz bertanya. Silakan. Oke. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Barakallahu fikum Ustaz atas materinya yang sangat menyentuh. Pertanyaan saya begini Ustaz. Ilmu memang sangat penting sekali bagi seorang muslim. Namun yang kendalanya yang saya ingin tanyakan, bagaimana kiat-kiat, adakah kiat-kiat tertentu ketika kita mengetahui suatu ilmu, misalnya suatu larangan-larangan dalam amal gitu, kayak contohnya kayak dilarang untuk menggosip. Nah, contoh seperti itu. Kita tahu itu suatu hal yang dilarang dalam agama. Namun dalam kondisi tertentu kita melanggar hal tersebut, Ustaz. Artinya kita melanggar apa yang kita ketahui. Misalnya kita dalam sebuah diskusi atau pertemuan seperti itu, kita sudah tahu bahwa gosip itu dilarang. Tapi bagaimana mungkin kondisinya seperti apa, kita melanggar hal tersebut. Padahal dalam pengetahuan kita, dalam kondisi kita mengetahui akan hal tersebut. Mungkin ada kiat-kiat tertentu, Ustaz, supaya kita itu tetap beristiqomah untuk bagaimanapun keadaannya, kita tetap untuk seperti apa yang telah dikatakan di Al-Quran dan Sunnah. Demikian Ustaz, terima kasih atas pertanyaan. Ya. Oke, syukran. Pertama, kita mesti memahami bahwa di dalam Islam Allah berikan semua fasilitas dan Allah yang paling tahu tentang hati manusia. Pertama, kita harus tahu tentang hakikat kita sebagai seorang manusia. Secara alamiah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr, dalam surah Asy-Syams, kata Allah Subhanahu wa taala, fahalhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah memang mengilhamkan kepada manusia itu dua potensi. Potensi al-fujur, potensi membangkang, potensi lalai, potensi durhaka. Dengan potensi at-taqwa, potensi dekat, taat, dan patuh. Disebut manusia karena dia memiliki dua potensi ini dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di ayat setelahnya Allah mengatakan fahalhamaha fujuraha wa taqwa qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka beruntunglah orang yang selalu membersihkan dan amat merugilah orang yang selalu mengotori. Jadi karena dua potensi yang Allah berikan ini akan tarik menarik dalam kehidupan kita. Maka upaya yang perlu kita lakukan adalah menonjolkan potensi at-taqwaha, potensi takwa. Caranya adalah kalaupun potensi fujur ini maju, kita terjatuh dalam sebuah dosa dan kesalahan, maka syaratnya adalah cepat kembali kepada Allah, beristighfar. Ya. Karena memang Nabi SAW mengatakan, bersabda, kullu bani Adam khata'. Yang namanya anak Adam pasti pernah terjatuh dalam sebuah dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun atau kama qala Rasulullah SAW. Tetapi sebaik-baik yang jatuh dalam sebuah dosa adalah orang yang cepat kembali kepada Allah. Makanya ada ulama mengatakan bahwa orang yang paling baik, manusia yang terbaik di sisi Allah bukanlah manusia yang tidak memiliki dosa. Sebab itu tidak ada yang seperti itu. Tetapi manusia terbaik di sisi Allah, menurut Allah adalah manusia yang tatkala dia jatuh dalam sebuah dosa, dia kembali di jalan Allah. Pengetahuan kita terhadap suatu ilmu, pengetahuan kita terhadap suatu dosa, pengetahuan kita terhadap suatu perintah, tidak bisa menjamin untuk kita bisa meninggalkan secara totalitas. Secara sadar kita tahu
Ya, secara sadar kita tahu. Karena itulah pentingnya berilmu. Semakin kita berilmu, semakin memotivasi kita untuk bisa merem diri kita tidak terjatuh dalam sebuah dosa. Tetapi kalaupun kita terjatuh, maka ilmu yang lain berfungsi. Ilmu apa itu? Ilmu istighfar. Ilmu memohon ampun kepada Allah. Kalau itu berkaitan dengan hak-hak Allah. Tetapi kalau itu berkaitan dengan manusia, maka selain meminta ampun kepada Allah, meminta maaf kepada sesama manusia. Sebab seperti itulah manusia. Makanya Nabi SAW mengajarkan kita doa. Apa doanya untuk diberikan istiqamah? Allahumma Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna jitinaba. Wahai Allah, tunjukilah kami yang kami lihat yang ada di hadapan kami itu adalah suatu kebenaran, memang betul-betul adalah kebenaran dari sisi. Itu potensi pertama. Potensi mengidentifikasi kebenaran dan kesalahan. Tetapi ternyata tidak cukup kita mengenali kebaikan. Karena tidak semua orang yang tahu kebaikan bisa mengikuti kebaikan. Itulah disebut sebagai hidayatul irsyad dengan hidayatul taufiq. Hidayatul taufiq adalah kemampuan kita dimampukan oleh Allah untuk mengikuti kebenaran yang kita tahu. Dan makanya kita berdoa, warzuqna tiba'ah, ya Allah berikanlah kami rizki untuk mengikuti kebenaran itu. Sebab tidak semua orang yang tahu kebenaran, Allah berikan kemampuan rizki untuk bisa mengikuti kebenaran. Maka tidak ada yang bisa mengontrol hati kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka sering-seringlah meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa arinal batila batila warzuqna jitinaba. Wahai Allah, tunjukilah di hadapan kami yang kami lihat sebagai sebuah kebatilan, memang betul-betul kebatilan yang Engkau tampakkan di mata kami. Kemampuan untuk mengidentifikasi kebatilan. Tetapi apa yang kita minta yang kedua? Warzuqni jitinabah. Wahai Allah, berikanlah kami kemampuan untuk meninggalkan keburukan itu, kebatilan itu. Sebab tidak semua orang yang tahu keburukan mampu meninggalkan keburukan tersebut. Karena itulah sifat manusia. Oleh karenanya, sering-seringlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa diberikan keistiqomahan, kemampuan untuk mengikuti kebaikan-kebaikan yang telah kita ilmui. Dan yang terakhir, satu doa yang juga sering kita amalkan dan ditekankan oleh Nabi SAW adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, yang mengarahkan hati, maka arahkanlah hati, condongkan hati kami kepada ketaatan kepadamu. Sering-seringlah berdoa seperti itu. Sebab kita taat saat ini, taat kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena kita jago, bukan karena kita hebat. Itu karena Allah mengasihi kita, karena Allah berikan kemampuan kepada kita untuk bisa dekat dengannya. Sekali lagi, apa kondisi kita saat ini, kita menjadi soleh, kita menjadi baik, itu bukan karena kita hebat, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik. Dan kalau tidak ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira sudah masuk sholat Isya dan dari rumah saya agak jauh masjid, ya. Insyaallah kita akan bertemu lagi di malam Jumat pekan depan. Insyaallah ini juga mulai pekan depan bisa juga live streaming di channelnya Oke Dive dan disambung dengan Facebooknya Oke Dive juga insyaallah. Untuk hari ini saya posting saja rekaman ini di channel dan di Facebooknya Oke Dive untuk bisa tersampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raihan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sehat, Raihan ya.
Ya.